Aku nggak teriak, aku nggak marah, aku cuma hilang. Dan anehnya, justru itu yang bikin mereka akhirnya panik. Rumah yang katanya hangat. Kalau orang lain melihat dari luar, hidupku terlihat baik-baik saja. Aku menikah dengan seseorang yang katanya bertanggung jawab. Tinggal di rumah yang cukup besar. Dan yang paling sering orang bilang, enak ya, tinggal bareng keluarga, pasti rame dan hangat. Aku dulu juga percaya itu. Makanya, waktu awal menikah dan diminta tinggal serumah dengan keluarga suami, aku nggak menolak. Dalam pikiranku, ini kesempatan untuk lebih dekat. Belajar jadi bagian dari keluarga baru. Belajar memahami satu sama lain. Aku datang dengan niat baik. Aku berusaha menyesuaikan diri dari hal-hal kecil. Bangun lebih pagi dari biasanya, membantu di dapur, ikut menjaga suasana supaya tetap nyaman. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak diminta pun, aku tetap melakukannya. Kupikir, kalau aku cukup berusaha, semuanya akan berjalan dengan baik. Di awal, memang terasa begitu. Kami makan bersama, tertawa bersama. Obrolan ringan di ruang tamu jadi rutinitas yang menyenangkan. Aku mulai merasa diterima. Setidaknya, itu yang aku kira. Pelan-pelan, ada hal-hal kecil yang mulai terasa berbeda. Bukan sesuatu yang langsung terlihat jelas. Tapi cukup untuk membuatku berpikir, ini normal nggak? Ya. Seperti ketika semua pekerjaan rumah perlahan jatuh ke tanganku. Awalnya cuma bantu. Lalu jadi kebiasaan. Sampai akhirnya, seperti kewajiban yang nggak pernah diucapkan, tapi semua orang menganggap itu memang tugasku. Kalau aku bangun sedikit lebih siang, suasana langsung terasa berbeda. Nggak ada yang marah terang-terangan. Tapi ada tatapan. Ada nada bicara yang berubah. Halus, tapi cukup untuk bikin aku merasa bersalah. Seolah-olah aku sudah melakukan kesalahan besar. Hanya karena tidak selalu siap setiap saat. Aku mulai belajar membaca situasi. Belajar kapan harus diam, belajar kapan harus bergerak tanpa disuruh, belajar kapan harus mengalah, bahkan saat aku sebenarnya lelah. Suamiku, dia bukan orang jahat, tapi dia juga bukan orang yang benar-benar melihat apa yang terjadi. Setiap kali aku mencoba cerita, jawabannya selalu sederhana. Udah, jangan dipikirin. Kalimat yang terdengar menenangkan, tapi justru membuatku merasa sendirian. Karena yang aku butuhkan bukan sekadar disuruh tenang. Aku butuh dimengerti. Hari-hari terus berjalan. Rutinitas yang sama. Pola yang sama. Dan tanpa sadar, aku mulai kehilangan satu hal yang dulu selalu aku jaga. Diriku sendiri. Aku jadi terbiasa menahan. Menahan capek, menahan kesal, menahan ingin bicara. Semua demi satu hal, supaya tetap terlihat baik-baik saja. Karena di rumah ini, menjadi baik, seolah berarti, tidak banyak bertanya, tidak banyak mengeluh, dan selalu siap membantu. Dan aku melakukan itu. Setiap hari. Tanpa sadar, aku mulai hidup untuk memenuhi harapan orang lain. Bukan karena aku ingin. Tapi karena aku merasa, harus. Kadang, di malam hari saat semua sudah tidur, aku duduk sendiri di sudut kamar. Sepi. Di situ, baru aku bisa jujur pada diriku sendiri. Aku capek. Bukan cuma fisik, tapi juga hati. Ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Sulit dijelaskan, tapi nyata. Seperti, aku ada di tengah banyak orang, tapi tetap merasa sendirian. Seperti, keberadaanku hanya terasa saat aku berguna, dan menghilang saat aku butuh didengarkan. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Aku bilang ke diriku sendiri, ini cuma penyesuaian. Semua orang juga pasti pernah ngerasain. Ini bagian dari jadi keluarga. Aku terus meyakinkan diriku sendiri, bahwa semuanya akan membaik. Bahwa ini hanya sementara. Bahwa suatu hari nanti, aku akan benar-benar merasa menjadi bagian dari rumah ini.
Tapi aku tidak tahu bahwa semua ini baru permulaan. Kedatangan yang mengubah segalanya. Hari itu sebenarnya terasa biasa saja. Pagi berjalan seperti biasanya. Aku bangun lebih awal, masuk ke dapur, menyiapkan sarapan, memastikan semua kebutuhan rumah sudah beres sebelum yang lain bangun. Rutinitas yang sudah begitu melekat sampai aku bisa melakukannya tanpa berpikir. Semuanya terasa normal. Sampai siang itu, suara pintu depan terbuka cukup keras. Disusul langkah kaki yang tergesa. Aku sempat menoleh dari dapur, mencoba melihat siapa yang datang. Dan di sana, berdiri adik ipar perempuanku. Dengan seorang anak kecil di gendongannya. Aku sempat terdiam beberapa detik. Bukan karena kedatangannya, itu bukan hal baru. Tapi karena anak itu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan dia terus memeluk erat bahu ibunya seolah takut dilepaskan. Anak itu terlihat lelah, dan entah kenapa, ada perasaan gak enak yang langsung muncul dalam hatiku. Loh, kok bawa anak? Tanya salah satu anggota keluarga dari ruang tengah. Jawabannya santai. Lagi sama aku dulu. Singkat, tanpa penjelasan panjang. Semua orang menerima begitu saja. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Tidak ada yang terlihat heran. Seolah-olah, ini hal biasa. Aku keluar dari dapur, mendekat sedikit. Anak itu menatapku sebentar, lalu menyembunyikan wajahnya lagi. Refleks. Aku tersenyum. Capek ya? Tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Yang ada justru kalimat lain, yang ternyata menjadi awal dari semuanya. Tolong jagain dulu. Ya? Kalimat itu diucapkan sambil lalu. Seolah hanya permintaan kecil. Seolah tidak akan mengubah apa-apa. Aku sempat ragu. Bukan karena aku tidak mau membantu, tapi karena ada sesuatu dalam nada itu, yang terasa terlalu ringan untuk sesuatu yang sebenarnya besar. Sebentar kok. Lanjutnya, sebentar. Kata yang ternyata, bisa berarti apa saja. Aku mengangguk. Mungkin karena sudah terbiasa tidak menolak, mungkin karena tidak enak, atau mungkin, karena aku masih percaya ini memang hanya sementara. Hari itu, aku mulai mengurus anak itu. Awalnya sederhana. Menyiapkan makan, mengajak duduk, menenangkan saat dia terlihat gelisah. Anaknya tidak banyak bicara. Lebih sering diam. Tapi cukup mudah diatur. Itu membuatku berpikir semuanya akan baik-baik saja. Sore hari, aku sempat bertanya, nanti dijemput jam berapa? Jawabannya, nanti aja lihat. Lagi-lagi, tanpa kepastian, aku mulai merasa ada yang aneh. Malam datang. Anak itu masih di sana. Aku melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan dijemput. Tidak ada pembicaraan soal itu. Tidak ada rencana. Seolah-olah, semua orang sudah menganggap anak itu akan tinggal lebih lama. Aku mulai gelisah. Tapi aku diam. Karena seperti biasa, aku tidak ingin membuat suasana jadi tidak nyaman. Malam itu, aku yang menidurkannya. Aku yang memastikan dia sudah makan. Aku yang menenangkan saat dia tiba-tiba terbangun dan menangis kecil. Dan saat aku keluar kamar, aku melihat yang lain sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Tidak ada yang terlihat merasa ini tanggung jawab bersama. Di situ, perasaan itu muncul lagi. Perasaan yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, lebih jelas. Lebih berat. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Duduk di pinggir tempat tidur. Melihat anak kecil itu tertidur dengan napas pelan. Dan di dalam kepalaku, mulai muncul satu pertanyaan yang tidak bisa aku abaikan lagi. Ini benar-benar cuma sebentar. Atau aku sedang masuk ke sesuatu yang lebih besar? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin besok sudah dijemput. Mungkin aku cuma terlalu khawatir. Aku terus mencari alasan,
supaya tidak perlu berpikir lebih jauh. Tapi jauh di dalam hati, aku sudah tahu. Ada sesuatu yang sedang berubah. Dan aku belum siap untuk itu. Kalimat yang terlalu ringan. Pagi itu, aku bangun dengan harapan sederhana. Mungkin hari ini anak itu akan dijemput. Mungkin semua akan kembali seperti semula. Aku berjalan keluar kamar dengan langkah pelan, masih setengah mengantuk. Tapi sebelum sempat benar-benar sadar, aku sudah mendengar suara kecil dari ruang tengah. Tangisan. Aku mempercepat langkah. Dan benar saja, anak itu sudah bangun, duduk sendirian, wajahnya kusut, matanya sembab seperti habis menangis cukup lama. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Aku langsung mendekat. Udah bangun? Lapar ya? Tanyaku pelan. Dia tidak menjawab, tapi tangisnya mereda saat aku menggendongnya. Refleks. Seolah tubuhku sudah tahu harus melakukan apa, bahkan sebelum pikiranku sempat mencerna keadaan. Aku membawanya ke dapur, menyiapkan sesuatu yang bisa dia makan, mengelap wajahnya, menemaninya sampai dia tenang. Dan di tengah semua itu, satu hal mulai terasa aneh. Tidak ada yang mencari anak ini. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang datang untuk mengambil alih. Seolah-olah, ini memang sudah jadi tugasku. Aku mencoba tetap tenang. Mungkin semua masih sibuk. Mungkin ini hanya pagi yang kebetulan sepi. Aku mencoba memberi alasan. Seperti biasa. Beberapa saat kemudian, satu persatu anggota keluarga mulai keluar dari kamar. Rutinitas pagi berjalan seperti biasa. Ada yang langsung duduk. Ada yang sibuk dengan ponsel, ada yang hanya lewat begitu saja. Dan anak itu masih di tanganku. Aku menunggu. Setidaknya, ada satu orang yang bilang, "Sini, biar aku yang urus." Atau sekadar, "Udah, gantian." Tapi tidak ada. Yang ada justru kalimat yang membuat semuanya terasa semakin jelas. "Kamu yang pegang aja dulu." Ya? Dulu. Lagi-lagi kata itu. Ringan. Terlalu ringan untuk sesuatu yang terus berulang. Aku tersenyum kecil. Bukan karena aku setuju. Tapi karena aku sudah terlalu terbiasa untuk tidak menolak. Hari itu berjalan lebih berat dari kemarin. Anak itu mulai lebih aktif. Dia tidak bisa diam lama. Butuh ditemani terus. Butuh perhatian setiap saat. Dan tanpa aku sadari, hampir seluruh hariku habis untuk itu. Aku tidak sempat duduk dengan tenang. Tidak sempat menyelesaikan pekerjaan lain dengan fokus. Setiap beberapa menit, selalu ada yang harus aku lakukan. Menggendong, menenangkan, mengajak bicara, membersihkan. Berulang. Tanpa jeda. Sore hari, aku kembali mencoba bertanya. Nanti dijemput, kan? Jawabannya, sama seperti kemarin. Nanti aja. Tanpa kepastian. Tanpa penjelasan. Dan kali ini, aku mulai merasa lelah. Bukan hanya karena aktivitasnya. Tapi karena ketidakjelasan itu. Aku tidak tahu harus bersiap sampai kapan. Aku tidak tahu ini akan berlangsung berapa lama. Aku tidak tahu, apakah ini benar-benar sementara. Malam datang lagi. Dan seperti deja vu, aku kembali berada di posisi yang sama. Aku yang menyiapkan makan. Aku yang memastikan semuanya beres. Aku yang menidurkan anak itu. Sementara yang lain, tetap dengan ritme mereka masing-masing. Tidak berubah. Tidak terganggu. Seolah kehadiran satu tanggung jawab baru di rumah ini, tidak menyentuh mereka sama sekali. Hanya aku yang merasakannya sepenuhnya. Saat akhirnya anak itu tertidur, aku duduk diam di sampingnya, menatap wajah kecil yang terlihat tenang. Dan di dalam kepalaku, mulai ada sesuatu yang berubah. Kalau kemarin aku masih ragu, hari ini aku mulai mengerti. Ini bukan lagi soal membantu. Ini tentang batas. Dan batas itu, perlahan mulai dilanggar. Masalahnya, aku belum tahu bagaimana cara menghentikannya.
Hari pertama yang masih ikhlas. Kalau dipikir-pikir, hari pertama itu sebenarnya tidak seberat yang aku rasakan sekarang. Mungkin karena aku masih menganggap semuanya hanya sementara. Mungkin karena aku masih punya energi untuk meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah bentuk kepedulian. Dan mungkin karena aku masih ingin terlihat baik. Pagi itu, aku menjalani semuanya dengan lebih ringan. Aku bangun, melihat anak itu masih tertidur, lalu mulai menyiapkan sarapan seperti biasa. Bedanya, kali ini ada satu tambahan dalam rutinitasku. Memikirkan kebutuhan anak kecil yang bahkan bukan tanggung jawabku. Aku membuat makanan yang lebih lembut, menyiapkan minuman hangat, dan sesekali melirik ke arah ruang tengah, memastikan dia masih tidur dengan nyaman. Saat dia akhirnya bangun, aku sudah siap. Aku tersenyum, menyapanya pelan, mencoba membuatnya merasa aman di tempat yang sebenarnya bukan miliknya. Butuh waktu, tapi akhirnya dia mulai merespons. Sedikit. Cukup untuk membuatku merasa, mungkin ini tidak akan terlalu sulit. Hari itu aku benar-benar mencoba. Aku mengajaknya duduk, bermain sederhana, bahkan sesekali bercanda walaupun dia belum banyak bicara. Aku berusaha menciptakan suasana yang tenang, supaya dia tidak merasa asing. Dan di sela-sela itu, aku tetap mengerjakan hal lain. Menyapu, mencuci, membereskan dapur. Semua berjalan bersamaan. Melelahkan? Iya. Tapi masih bisa aku tangani. Setidaknya, di hari pertama. Yang aneh justru bukan aktivitasnya. Tapi bagaimana semua orang di rumah mulai menyesuaikan diri, tanpa benar-benar terlibat. Mereka melihat. Mereka tahu. Tapi tidak ada yang mengambil bagian. Kalaupun ada yang mendekat, hanya sebentar. Sekadar melihat, lalu kembali ke urusan masing-masing. Seolah-olah, kehadiran anak itu sudah punya penanggung jawab tetap. Dan entah sejak kapan, aku yang ada di posisi itu. Aku sempat berharap, mungkin nanti siang akan ada pergantian. Mungkin sore hari akan ada yang mengambil alih. Mungkin malam nanti, semuanya kembali seperti biasa. Tapi harapan itu perlahan memudar. Karena setiap kali aku mencoba memberi ruang, berdiri sedikit lebih jauh, berhenti sejenak, tidak ada yang masuk untuk menggantikan. Anak itu tetap kembali padaku. Selalu padaku. Dan tanpa sadar, aku mulai mengikuti alur itu. Tanpa protes. Tanpa pertanyaan. Aku terus bergerak. Mengurus. Menyesuaikan. Sampai di satu titik, aku bahkan tidak lagi berpikir apakah ini benar atau tidak. Aku hanya menjalani. Sore hari, tubuhku mulai terasa berat. Punggung pegal. Kepala sedikit pusing. Tapi aku tetap bertahan. Karena dalam pikiranku, ini cuma hari pertama. Aku masih punya harapan bahwa besok akan berbeda. Bahwa ini tidak akan berlangsung lama. Bahwa semua ini hanya situasi sementara yang kebetulan harus aku lewati. Malamnya, aku kembali menidurkan anak itu. Kali ini lebih cepat. Dia sudah mulai terbiasa denganku. Dan anehnya, justru itu yang membuatku sedikit tidak nyaman. Karena kedekatan itu terasa datang terlalu cepat. Seolah-olah, dia sudah ditinggalkan lebih lama dari yang aku tahu. Aku menghela napas panjang. Duduk sebentar di sampingnya. Menatap wajah kecil yang sekarang terlihat lebih tenang. Dan untuk sesaat, aku merasa iba. Bukan hanya pada diriku sendiri, tapi juga pada anak itu. Karena di balik semua ini, aku mulai merasa, mungkin bukan cuma aku yang tidak punya pilihan. Aku berdiri, keluar dari kamar, dan melihat suasana rumah yang tetap seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang terganggu. Seolah-olah hari ini hanyalah hari biasa bagi mereka. Tapi bagiku, hari ini adalah awal dari sesuatu yang belum aku pahami sepenuhnya. Dan meskipun aku masih mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja, ada satu perasaan kecil yang mulai muncul. Perasaan yang sulit dijelaskan.
Tapi cukup jelas untuk membuatku bertanya dalam hati. Kalau ini hanya hari pertama, kenapa rasanya sudah seberat ini? Hari kedua yang mulai melelahkan. Hari kedua, terasa berbeda. Aku bangun dengan tubuh yang masih berat. Biasanya, aku bisa langsung bergerak begitu membuka mata. Tapi pagi itu, ada jeda. Beberapa detik aku hanya diam, menatap langit-langit kamar, mencoba mengumpulkan tenaga. Baru 2 hari. Tapi rasanya, sudah seperti berhari-hari. Aku menarik napas panjang, lalu bangkit. Rutinitas tetap berjalan. Dapur, air, sarapan. Semua seperti biasa. Tapi kali ini, ada satu hal yang langsung menyadarkanku bahwa hari ini tidak akan ringan. Tangisan. Belum juga matahari benar-benar naik, suara itu sudah terdengar. Anak itu sudah bangun. Dan seperti kemarin, tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Aku berjalan cepat ke ruang tengah. Dia duduk di sudut, wajahnya kusut, tangisnya pelan tapi terus-menerus. Begitu melihatku, dia langsung mengulurkan tangan. Seolah tahu, aku akan datang. Refleks, aku menggendongnya. Dan di detik itu, aku sadar sesuatu. Ini bukan lagi kebetulan. Ini sudah jadi pola. Aku mencoba tetap tenang. Mungkin cuma pagi ini, pikirku. Tapi kenyataannya, tidak. Sepanjang hari, semuanya terasa lebih berat dari kemarin. Anak itu lebih aktif. Lebih sering minta digendong. Lebih sering rewel tanpa alasan yang jelas. Dan aku, tidak punya jeda. Setiap kali aku mencoba meletakkannya sebentar untuk mengerjakan sesuatu, tangisnya langsung pecah. Aku kembali menggendong. Mengulang lagi. Dan lagi. Dan lagi. Jam berjalan, tapi rasanya seperti tidak bergerak. Aku bahkan mulai kehilangan rasa waktu. Apakah ini masih pagi? Sudah siang? Atau sebenarnya aku hanya terlalu lelah untuk sadar? Di sela-sela itu, aku tetap harus mengurus hal lain. Mencuci piring. Membersihkan rumah. Menyiapkan makan. Semua harus tetap berjalan. Dan semuanya tetap jatuh ke tanganku. Yang membuatku semakin lelah bukan hanya pekerjaannya, tapi kenyataan bahwa aku melakukannya sendirian. Aku sempat melihat ke arah ruang tengah. Ada yang duduk santai. Ada yang sibuk dengan ponsel. Ada yang tertawa kecil menonton sesuatu. Hidup mereka tidak berubah. Sementara aku, seperti berlari tanpa henti. Aku mencoba bicara. Pelan. Bisa gantian sebentar? Jawabannya datang tanpa menoleh. Nanti ya. Nanti. Kata itu lagi. Selalu nanti. Tapi, nanti, itu, tidak pernah benar-benar datang. Aku menelan jawaban itu. Kembali menggendong. Kembali bergerak. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam, ada sesuatu yang mulai bergeser. Sore hari, tubuhku mulai benar-benar terasa lelah. Tanganku pegal. Punggungku kaku. Kepalaku berat. Aku duduk sebentar, mencoba mengambil napas. Baru beberapa detik, tangisan itu kembali. Aku menutup mata sejenak. Bukan karena marah, tapi karena aku benar-benar kehabisan tenaga. Namun tetap, aku bangkit. Aku menghampirinya lagi. Menggendongnya lagi. Menenangkannya lagi. Seolah tidak ada pilihan lain. Malam datang. Dan seperti kemarin, aku yang menidurkannya. Kali ini lebih sulit. Dia rewel lebih lama. Butuh waktu lebih panjang. Dan di setiap detik itu, aku bisa merasakan tubuhku benar-benar meminta berhenti. Saat akhirnya dia tertidur, aku tidak langsung berdiri. Aku tetap duduk di sana. Diam. Lama. Bukan karena aku ingin. Tapi karena aku tidak punya tenaga untuk bergerak. Aku menatap ke depan, kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berpikir, ini cuma sementara. Karena hari kedua ini, sudah cukup untuk membuatku mulai ragu.
Kalau ini benar-benar sementara, kenapa rasanya seperti tidak ada yang akan berubah? Hari ketiga yang membuka mata. Hari ketiga, aku tidak lagi bangun dengan harapan. Aku bangun dengan perasaan berat yang bahkan belum sempat aku beri nama. Mataku terbuka, tapi tubuhku terasa seperti belum benar-benar istirahat. Ada lelah yang menumpuk. Bukan cuma dari kemarin, tapi seperti akumulasi dari sesuatu yang terus terjadi tanpa jeda. Dan anehnya, sebelum aku benar-benar sadar, aku sudah tahu apa yang akan terjadi hari ini. Bukan karena aku bisa melihat masa depan, tapi karena semuanya sudah mulai terasa, berulang. Tangisan di pagi hari, tidak ada yang datang, aku yang akhirnya bergerak. Dan benar saja, belum lama aku keluar kamar, suara itu sudah ada. Tangisan kecil yang familiar. Aku berhenti sejenak di ambang pintu. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena untuk pertama kalinya, aku mencoba menahan diri. Aku ingin tahu, apa yang akan terjadi kalau aku tidak langsung bergerak? Beberapa detik berlalu. Lalu 1 menit. Tangisan itu tetap ada. Aku menunggu. Mungkin ada yang datang, mungkin ada yang sadar. Tapi yang terjadi, justru sebaliknya. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara mendekat, tidak ada respon. Seolah-olah semua orang menunggu hal yang sama. Menunggu aku. Aku menarik napas panjang. Dan disitulah, semuanya mulai terasa jelas. Ini bukan kebetulan. Ini bukan situasi sementara. Ini sudah jadi kebiasaan yang diam-diam disepakati. Bahwa aku, yang akan selalu ada. Aku akhirnya berjalan juga. Menghampiri anak itu. Menggendongnya. Seperti 2 hari sebelumnya. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Bukan dari apa yang aku lakukan, tapi dari apa yang aku rasakan. Tidak ada lagi rasa membantu. Tidak ada lagi rasa ikhlas. Yang ada, hanya kewajiban yang tidak pernah aku setujui. Hari itu berjalan seperti salinan dari hari sebelumnya, tapi lebih berat, lebih jelas, lebih melelahkan secara mental. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya aku abaikan. Bagaimana setiap kali anak itu menangis, semua orang tetap diam. Bagaimana setiap kali aku sibuk, tidak ada yang menawarkan bantuan. Bagaimana semua orang, seolah sudah nyaman dengan keadaan ini. Dan yang paling membuatku terdiam, aku juga mulai terbiasa. Tanpa sadar, aku sudah bergerak tanpa berpikir. Mengurus tanpa diminta. Menjawab tanpa bertanya. Seolah-olah aku memang ditugaskan untuk ini. Padahal, tidak pernah ada kesepakatan. Tidak pernah ada pembicaraan. Tidak pernah ada persetujuan. Semua terjadi begitu saja. Dan aku terseret di dalamnya. Sore hari, aku duduk sebentar. Hanya beberapa detik. Mencoba memberi jeda pada tubuhku. Anak itu bermain di dekatku. Untuk pertama kalinya hari itu, tidak menangis. Aku melihat ke sekeliling. Semua orang ada, tapi tidak ada yang benar-benar hadir. Masing-masing sibuk, masing-masing nyaman. Dan di situ, aku merasa sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan sedih, tapi seperti sadar. Sadar bahwa aku tidak sedang membantu. Aku sedang menggantikan. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada yang merasa itu salah. Malamnya, saat aku kembali menidurkannya, pikiranku tidak bisa diam. Aku tidak lagi mencari alasan. Tidak lagi mencoba memahami dari sisi mereka. Karena hari ketiga ini, sudah cukup. Cukup untuk membuatku melihat semuanya dengan jelas. Ini bukan tentang satu anak kecil. Ini tentang bagaimana batasan bisa hilang tanpa disadari. Dan bagaimana seseorang bisa terus diberi beban selama dia tidak pernah mengatakan tidak. Aku menatap wajah kecil yang tertidur itu. Lalu perlahan menutup mataku sendiri. Bukan untuk tidur.
Tapi untuk menahan satu pertanyaan yang terus muncul di kepalaku. Kalau aku terus diam, sampai kapan semua ini akan berlangsung? Semua diam, seolah wajar. Hari keempat datang, tanpa kejutan. Tidak ada perubahan. Tidak ada perbaikan. Dan yang paling terasa, tidak ada lagi harapan di dalam diriku bahwa sesuatu akan berbeda. Aku bangun. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan benar saja, tangisan itu kembali. Seolah menjadi alarm baru dalam hidupku. Aku bahkan tidak lagi menunggu. Tubuhku langsung bergerak. Seperti sudah diprogram. Dan disitulah aku sadar sesuatu yang lebih dalam. Aku sudah mulai terbiasa. Bukan karena aku menerima. Tapi karena aku tidak punya ruang untuk menolak. Hari itu, suasana rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Beberapa anggota keluarga berkumpul di ruang tengah. Ada yang ngobrol, ada yang tertawa, ada yang sekadar duduk santai. Dan aku, di tengah semua itu, tetap dengan peranku. Menggendong, menenangkan, mengurus. Seolah-olah aku tidak benar-benar bagian dari momen itu. Aku hanya ada untuk memastikan semuanya tetap berjalan nyaman bagi mereka. Aku berdiri di dekat mereka, mencoba tetap terhubung. Tapi setiap kali anak itu bergerak sedikit saja, perhatianku langsung kembali padanya. Dan tanpa sadar, aku kembali menjauh. Menarik diri. Kembali ke peran yang sama. Di tengah obrolan itu, aku mendengar sesuatu. Ya udah, kan ada yang jagain. Kalimat itu diucapkan dengan santai, ringan, seolah tidak ada beban di dalamnya. Tapi kalimat itu seperti menamparku. Ada yang jagain. Bukan, kita jagain. Bukan, gantian. Tapi, ada. Dan, ada, itu, adalah aku. Aku tidak langsung bereaksi. Aku hanya diam. Tapi di dalam, ada sesuatu yang mulai bergerak. Perasaan yang sebelumnya samar, sekarang mulai jelas bentuknya. Ini bukan lagi situasi sementara. Ini sudah jadi pembagian peran. Tanpa diskusi. Tanpa persetujuan. Tanpa pilihan. Aku mencoba tetap tenang. Mencoba mengabaikan. Tapi semakin aku diam, semakin semuanya terasa nyata. Setiap kali anak itu menangis, semua mata bahkan tidak lagi mencari siapa yang akan bergerak. Karena mereka sudah tahu. Aku. Selalu aku. Tidak perlu dipanggil. Tidak perlu diminta. Aku akan datang. Dan itu, yang paling membuatku lelah. Bukan pekerjaannya. Tapi ekspektasi itu. Ekspektasi yang tidak pernah diucapkan, tapi selalu ada. Sore hari, aku kembali mencoba duduk sebentar. Aku ingin melihat, apakah kali ini, ada yang akan bergerak lebih dulu? Anak itu mulai gelisah. Aku diam. Beberapa detik. Tangisnya mulai terdengar. Aku tetap diam. Menunggu. 1 detik. 2 detik. 5 detik. 10 detik. Dan akhirnya, aku melihat beberapa orang saling melirik. Bukan untuk bergerak. Tapi seperti memastikan. Memastikan bahwa aku akan bangkit. Dan di detik itu, aku mengerti sepenuhnya. Bukan karena mereka tidak bisa. Tapi karena mereka tidak mau. Karena selama aku ada, mereka tidak perlu. Aku akhirnya berdiri juga. Menggendong anak itu. Seperti biasa. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Lebih berat. Bukan di tangan. Tapi di hati. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar. Lebih lama dari biasanya. Tidak ada air mata. Tidak ada marah. Hanya diam. Dan di dalam diam itu, aku mulai jujur pada diriku sendiri. Selama ini aku berpikir, aku sedang berusaha jadi baik. Tapi sekarang aku sadar, aku hanya sedang mengizinkan diriku dimanfaatkan. Dan yang lebih sulit untuk diterima, semua ini terjadi karena aku tidak pernah berani mengatakan cukup.
Aku menatap ke arah pintu. Seolah ada dua pilihan di sana. Tetap seperti ini. Atau mulai berubah. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mempertimbangkan pilihan kedua. Kata, keluarga, yang menekan. Hari itu, aku bangun dengan satu keputusan kecil. Aku harus bicara. Bukan marah, bukan menyalahkan. Cuma, ingin menjelaskan bahwa aku lelah, bahwa aku butuh bantuan, bahwa ini tidak bisa terus seperti ini. Keputusan itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa, terasa berat sekali. Aku menunggu waktu yang tepat, menunggu suasana yang tidak terlalu ramai, menunggu momen di mana aku bisa bicara tanpa membuat semuanya terasa canggung. Dan akhirnya, kesempatan itu datang. Siang hari. Suasana rumah cukup tenang. Aku memberanikan diri. Aku boleh ngomong sebentar. Semua menoleh. Tidak ada yang terlihat keberatan. Itu membuatku sedikit lega. Aku menarik napas pelan. Lalu mulai bicara. Aku cuma mau bilang, aku agak kewalahan akhir-akhir ini. Aku berhenti sejenak. Menunggu respon. Ada yang diam. Ada yang melihat. Tapi belum ada yang benar-benar menjawab. Aku lanjut. Bisa nggak kita bagi-bagi? Biar nggak aku terus yang pegang. Kalimat itu keluar dengan hati-hati. Aku benar-benar memilih kata-kata sebaik mungkin. Aku tidak ingin terdengar menyalahkan. Aku hanya ingin dimengerti. Beberapa detik hening. Lalu akhirnya, jawaban itu datang. Dan seperti yang sudah sering terjadi, jawaban itu sederhana. Terlalu sederhana. Ya namanya juga keluarga. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang santai. Seolah-olah itu sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Aku terdiam. Bukan karena tidak mengerti. Tapi karena, aku tahu, percakapan ini tidak akan kemana-mana. Aku juga capek. Lanjut salah satu dari mereka. Semua orang juga punya urusan masing-masing. Aku mengangguk pelan. Mencoba tetap tenang. Padahal di dalam, ada sesuatu yang mulai runtuh. Aku tidak bilang mereka tidak capek. Aku tidak bilang aku satu-satunya yang punya beban. Aku hanya meminta sedikit bantuan. Sedikit. Tapi bahkan itu, terasa terlalu banyak untuk diminta. Kamu kan di rumah? Suara lain menambahkan. Jadi lebih fleksibel. Fleksibel. Kata yang terdengar ringan. Tapi rasanya, seperti beban baru yang diletakkan di pundakku. Seolah-olah karena aku ada, maka aku harus selalu siap. Seolah-olah karena aku bisa, maka aku harus terus melakukannya. Aku mencoba bicara lagi. Lebih pelan. Aku ngerti, tapi aku juga butuh istirahat. Jawaban yang datang tidak berubah. Ya nanti diatur. Nanti lagi. Selalu nanti. Tapi tidak pernah sekarang. Percakapan itu selesai begitu saja. Tidak ada solusi. Tidak ada perubahan. Hanya kalimat-kalimat yang terdengar baik, tapi tidak benar-benar membantu. Aku berdiri perlahan. Kembali ke tempatku. Kembali ke peranku. Dan anehnya, tidak ada yang merasa ada yang salah. Semuanya kembali seperti biasa. Seolah percakapan tadi tidak pernah terjadi. Sore hari, aku kembali mengurus anak itu. Seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang menggantikan. Tidak ada yang bahkan sekadar menawarkan bantuan. Dan di situ, aku benar-benar mengerti. Masalahnya bukan mereka tidak tahu. Mereka tahu. Mereka mendengar. Tapi mereka memilih untuk tidak berubah. Karena bagi mereka, semuanya sudah berjalan dengan nyaman. Dan kenyamanan itu dibangun dari kelelahan orang lain. Malamnya, aku duduk sendirian lagi. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Kalau sebelumnya aku masih berharap, sekarang aku sudah berhenti. Bukan berhenti peduli, tapi berhenti berharap bahwa mereka akan mengerti.
Karena hari ini sudah membuktikan satu hal. Kadang, kata keluarga bukan lagi tentang saling membantu, tapi jadi alasan untuk membebankan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir bukan tentang bagaimana bertahan, tapi tentang bagaimana keluar. Lelah yang tidak terlihat. Hari-hari setelah itu berjalan tanpa jeda. Tidak ada perubahan. Tidak ada perbaikan. Yang ada hanya pengulangan. Bangun, mengurus, menahan, mengulang. Dan semakin lama, aku mulai kehilangan sesuatu yang dulu masih aku punya. Energi. Bukan hanya tenaga di tubuh, tapi juga tenaga untuk merasa. Aku masih melakukan semuanya. Aku masih bangun pagi. Masih mengurus anak itu. Masih menyelesaikan pekerjaan rumah. Masih menjawab saat dipanggil. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tapi di dalam, aku mulai kosong. Aku tidak lagi berharap. Tidak lagi menunggu bantuan. Tidak lagi berpikir, mungkin besok akan lebih baik. Semua itu perlahan hilang. Digantikan oleh satu perasaan yang sulit dijelaskan. Lelah. Tapi bukan lelah biasa. Ini bukan lelah yang hilang setelah tidur. Bukan lelah yang bisa disembuhkan dengan istirahat. Ini lelah yang menumpuk, karena terus dipendam. Setiap kali aku ingin bicara, aku tahan. Setiap kali aku ingin berhenti, aku lanjut. Setiap kali aku ingin didengar, aku diam. Dan semua itu tersimpan. Menjadi beban yang tidak terlihat. Sore itu, aku berdiri di dapur. Tanganku bergerak otomatis. Memotong, mencuci, mengaduk. Tapi pikiranku tidak ada di sana. Kosong. Aku bahkan tidak sadar sudah berapa lama aku berdiri di situ. Sampai suara kecil itu memanggilku kembali. Tangisan lagi. Aku berhenti sejenak. Menutup mata. Menarik napas panjang. Dan untuk beberapa detik, aku tidak bergerak. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku benar-benar kehabisan. Aku menunggu. Mungkin ada yang datang. Mungkin ada yang kali ini akan bergerak lebih dulu. Tapi seperti biasa, tidak ada. Akhirnya, aku tetap berjalan juga. Menggendong. Menenangkan. Seperti selalu. Tapi kali ini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi merasa kesal. Tidak lagi merasa sedih. Aku hanya kosong. Seolah semua emosi yang dulu aku punya, sudah habis. Malamnya, saat semua orang berkumpul di ruang tengah, aku duduk sedikit menjauh. Mereka tertawa. Bercerita. Seperti keluarga pada umumnya. Hangat. Nyaman. Dan aku melihat semua itu, seperti orang luar. Aku ada di sana, tapi tidak benar-benar ikut. Aku ingin bergabung. Aku ingin merasa seperti bagian dari mereka. Tapi setiap kali aku mencoba, selalu ada yang menarikku kembali. Tangisan, panggilan, kebutuhan. Dan aku kembali ke peran itu. Lagi, dan lagi. Sampai akhirnya, aku berhenti mencoba. Aku duduk diam, menatap ke depan. Dan di dalam hati, aku mulai menyadari satu hal yang selama ini aku hindari. Tidak semua kelelahan bisa dilihat. Tidak semua perjuangan dihargai. Dan tidak semua orang akan peduli, meskipun mereka melihat. Aku menunduk. Tanganku terasa ringan. Bukan karena beban berkurang, tapi karena aku mulai kehilangan rasa. Dan itu justru yang paling menakutkan. Karena di titik itu, aku tidak lagi bertahan karena kuat. Aku bertahan karena tidak tahu harus bagaimana lagi. Malam yang menguji batas. Malam itu berbeda. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang hanya terasa panjang. Malam itu terasa berat sejak awal. Aku sedang membereskan sisa pekerjaan di dapur ketika aku mendengar suara yang tidak biasa. Bukan tangisan biasa. Lebih pelan, tapi lebih menyakitkan. Seperti menahan.
Aku langsung menghampiri. Anak itu terbaring, tubuhnya gelisah, napasnya tidak teratur. Saat aku menyentuh dahinya, panas. Bukan hangat biasa. Panas yang membuatku langsung panik. Aku mengambil air, mencoba mengompres, mencoba menenangkannya. Tapi tubuh kecil itu terus bergerak. Sesekali merengek, seolah tidak nyaman. Aku menoleh keluar kamar. Butuh bantuan. Bisa bantu sebentar? Dia panas banget. Kalimatku keluar cepat. Harapanku sederhana. Ada yang datang. Ada yang peduli. Tapi yang datang, bukan bantuan. Nanti juga turun sendiri. Jawaban itu datang tanpa melihat kondisi sebenarnya. Tanpa mendekat. Tanpa memastikan. Aku terdiam. Sejenak. Bukan karena aku setuju. Tapi karena aku tidak percaya. Itu jawaban yang aku terima. Aku kembali melihat anak itu. Wajahnya semakin pucat. Tangisnya makin lemah. Dan di detik itu, aku tahu. Aku tidak bisa menunggu. Aku mengambil keputusan. Aku gendong dia. Mengambil jaket seadanya. Dan tanpa banyak bicara, aku keluar. Malam itu, jalan terasa sepi. Lampu-lampu jalan jadi satu-satunya penerangan. Aku berjalan cepat. Hampir berlari. Sambil terus menenangkan anak itu. Sebentar ya, sebentar lagi. Aku tidak tahu apakah dia mengerti. Tapi aku terus bicara. Karena mungkin, itu juga caraku menenangkan diri sendiri. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena jaraknya. Tapi karena pikiranku penuh. Kenapa aku sendirian? Kenapa tidak ada yang ikut? Kenapa semuanya terasa seperti bukan tanggung jawab siapa-siapa? Selain aku sampai di klinik. Menjelaskan dengan cepat. Menunggu dengan napas yang masih tidak tenang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ada yang benar-benar melihat. Ada yang benar-benar peduli. Pemeriksaan dilakukan. Obat diberikan. Penjelasan disampaikan. Dan di situ, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, ada yang mengambil situasi ini dengan serius. Berbeda dengan yang tadi aku tinggalkan di rumah. Perjalanan pulang terasa lebih lambat. Bukan karena aku lelah, tapi karena pikiranku tidak bisa berhenti. Aku masuk ke rumah. Ini. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang menunggu di pintu. Tidak ada yang bahkan menyadari. Aku baru saja pergi. Aku berdiri sebentar di ruang tengah. Mencoba memahami. Mencoba menerima. Tapi yang aku rasakan, bukan lagi kecewa. Bukan lagi marah, tapi sesuatu yang lebih dalam. Kesadaran bahwa di saat paling penting, aku benar-benar sendirian. Aku kembali ke kamar, menidurkan anak itu perlahan, memastikan dia lebih tenang. Lalu aku duduk di sampingnya, diam, lama, dan di dalam diam itu, aku tidak lagi mencari alasan, tidak lagi mencoba memahami mereka. Karena malam itu sudah cukup. Cukup untuk menunjukkan semuanya dengan jelas. Ini bukan tentang siapa yang sibuk. Bukan tentang siapa yang capek. Ini tentang siapa yang memilih untuk peduli. Dan siapa yang tidak. Aku menatap ke depan. Kosong. Tapi di balik kekosongan itu, ada sesuatu yang mulai terbentuk. Keputusan. Belum sepenuhnya jelas. Belum sepenuhnya siap, tapi sudah ada. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut dengan pikiran itu. Karena mungkin, ini satu-satunya cara untuk bertahan. Permintaan yang diabaikan. Pagi setelah malam itu, terasa aneh. Bukan karena suasananya berbeda. Justru karena semuanya, sama saja. Aku bangun lebih pelan dari biasanya. Tubuhku masih terasa berat, tapi bukan itu yang paling mengganggu. Yang mengganggu adalah pikiranku. Malam tadi masih terulang di kepalaku. Langkah cepat di jalan yang sepi, rasa panik saat menyentuh dahi yang panas, dan jawaban dingin yang masih terngiang. Nanti juga turun sendiri.
Aku menoleh ke arah tempat tidur. Anak itu masih tertidur. Napasnya sudah lebih tenang. Setidaknya, kondisinya membaik. Aku menghela napas pelan. Ada sedikit lega. Tapi anehnya, lega itu tidak bertahan lama. Aku keluar kamar. Rumah sudah mulai ramai. Seperti biasa. Ada yang duduk santai. Ada yang sibuk dengan ponsel. Ada yang berbincang ringan. Semuanya berjalan normal. Seolah-olah malam tadi tidak pernah terjadi. Aku berdiri sebentar di ambang pintu. Menunggu. Mungkin ada yang bertanya, malam tadi gimana? Sudah mendingan? Atau sekadar, terima kasih sudah bawa ke dokter. Apa saja. Satu kalimat saja. Tapi tidak ada. Tidak satu pun. Aku berjalan ke dapur. Mulai menyiapkan sesuatu. Tanganku bergerak otomatis. Tapi pikiranku masih tertahan di satu hal. Aku sudah meminta bantuan. Dengan jelas. Dengan alasan yang tidak bisa dianggap sepele. Dan tetap saja, dia baikan. Bukan karena tidak dengar. Bukan karena tidak tahu. Tapi karena memilih untuk tidak peduli. Aku berhenti sejenak. Menatap kosong ke arah wastafel. Dan disitulah, perasaan itu datang lagi. Bukan marah. Bukan sedih. Tapi lebih ke kecewa yang dalam. Kecewa yang tidak meledak. Tapi menetap. Aku mencoba lagi. Mungkin ini saatnya bicara sekali lagi. Bukan tentang bantuan. Tapi tentang kejadian semalam. Aku keluar dari dapur. Melihat ke arah mereka. Lalu berkata pelan, semalam aku bawa dia ke klinik. Beberapa detik hening. Lalu jawaban datang. Oh, hanya itu. Tidak ada lanjutan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada reaksi. Seolah-olah itu hal biasa. Aku berdiri di sana. Beberapa detik. Menunggu mungkin ada tambahan. Tapi tidak ada. Percakapan kembali berjalan. Topik lain. Hal lain. Seolah kalimatku tadi tidak penting. Aku mengangguk pelan. Bukan ke mereka. Tapi ke diriku sendiri. Seperti mengakui sesuatu yang selama ini aku tolak. Aku kembali ke kamar. Duduk di pinggir tempat tidur. Melihat anak itu yang masih tertidur. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa lelah. Aku merasa tidak dihargai. Bukan karena aku ingin dipuji. Bukan karena aku ingin dianggap hebat. Tapi karena aku ingin diakui. Bahwa apa yang aku lakukan berarti. Bahwa aku tidak sendirian dalam hal ini. Tapi kenyataannya, aku memang sendirian. Dan disitulah sesuatu berubah. Perlahan. Tapi pasti. Kalau sebelumnya aku masih berharap mereka akan mengerti, sekarang aku mulai menerima bahwa itu tidak akan terjadi. Bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka tidak mau. Dan kalau begitu, aku tidak bisa terus berharap. Aku harus mulai berpikir tentang diriku sendiri. Bukan tentang bagaimana aku bisa bertahan lebih lama, tapi tentang berapa lama lagi aku harus bertahan sebelum semuanya benar-benar habis. Aku menarik napas panjang, menatap ke depan, dan untuk pertama kalinya, pikiran untuk pergi tidak lagi terasa menakutkan, tapi masuk akal. Sendiri di tengah banyak orang. Hari itu, rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Ada suara tawa. Ada percakapan yang saling bersahutan. Ada langkah kaki yang mondar-mandir. Dari luar, suasananya terlihat hidup, hangat, seperti keluarga pada umumnya. Tapi anehnya, aku tidak merasakan itu. Aku ada di tengah semua itu. Berdiri, bergerak, mengurus. Tapi rasanya seperti berada di ruang yang berbeda. Seolah ada jarak yang tidak terlihat antara aku dan mereka. Aku mencoba ikut duduk di ruang tengah. Beberapa menit saja. Ingin sekadar mendengarkan. Ingin merasa
menjadi bagian. Tapi belum sempat benar-benar duduk nyaman, anak itu mulai gelisah. Tangannya meraihku. Tangis kecil mulai terdengar. Dan seperti refleks, aku berdiri lagi, menggendongnya, kembali berjalan, kembali menjauh. Obrolan tetap berjalan. Tawa tetap ada. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang melihat ke arahku. Dan di situ, aku mulai mengerti sesuatu yang lebih menyakitkan dari sekadar lelah. Aku tidak hanya kelelahan. Aku terasing. Aku kembali ke kamar. Menutup pintu perlahan. Duduk di pinggir tempat tidur sambil menenangkan anak itu. Suara dari luar masih terdengar. Tertawa. Bercanda. Hidup. Dan aku mendengarnya dari balik pintu. Seperti orang luar. Seperti bukan bagian dari itu. Aku menunduk. Tanganku masih mengusap punggung kecil itu pelan. Gerakan yang sudah berulang ratusan kali. Tanpa sadar. Tanpa pikir. Hanya otomatis. Dan di dalam kepalaku, muncul satu pertanyaan yang tidak bisa aku abaikan lagi. Kapan terakhir kali aku benar-benar merasa nyaman di rumah ini? Aku mencoba mengingat. Tapi sulit. Karena semakin aku mencoba, semakin aku sadar, itu sudah lama sekali. Atau mungkin, memang tidak pernah benar-benar ada. Aku menarik napas panjang, perlahan, berusaha menenangkan diri. Tapi bukan anak itu yang sulit ditenangkan. Aku, perasaan di dalamku, yang semakin lama semakin berat. Aku tidak butuh banyak. Aku tidak minta semuanya berubah. Aku hanya ingin, tidak sendirian. Tapi kenyataannya, aku bahkan merasa sendirian, saat semua orang ada. Aku melihat ke arah pintu. Tipis. Memisahkan dua dunia. Di luar, ramai, hangat, penuh suara. Di dalam, tenang, tapi kosong. Dan aku, berada di sisi ini. Sendiri. Malamnya, setelah semuanya mulai sepi, aku keluar lagi. Berharap mungkin suasana sudah berbeda. Lebih tenang. Lebih terbuka. Tapi yang aku temukan, tetap sama. Semua sudah kembali ke rutinitas masing-masing. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang mendekat. Tidak ada yang bertanya. Seolah-olah keberadaanku tidak terlalu berpengaruh. Aku berdiri sebentar. Lalu kembali lagi ke kamar. Dan disitulah aku akhirnya berhenti. Berhenti mencoba merasa jadi bagian. Berhenti berharap akan dilibatkan. Karena semakin aku mencoba, semakin aku merasa tidak ada tempat untukku di sana. Aku duduk diam, menatap kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi? Aku mulai bertanya hal yang berbeda. Kalau aku tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari rumah ini, kenapa aku harus terus bertahan di dalamnya? Titik patah. Malam itu, tidak ada kejadian besar. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada kata-kata keras. Tidak ada sesuatu yang terlihat dramatis. Tapi justru karena itu, malam itu jadi yang paling menentukan. Aku duduk di kamar. Seperti biasa. Anak itu sudah tertidur. Suasana tenang. Terlalu tenang. Dan di dalam ketenangan itu, pikiranku mulai berbicara lebih keras dari biasanya. Aku mengingat semuanya. Dari hari pertama. Dari kalimat sederhana yang terdengar ringan. Dari setiap nanti yang tidak pernah benar-benar datang. Dari setiap momen aku meminta bantuan dan tidak mendapatkannya. Semua tersusun rapi. Jelas, tidak ada lagi yang bisa aku sangkal. Ini bukan kebetulan. Ini bukan situasi sementara. Ini pola. Dan aku sudah terlalu lama ada di dalamnya. Aku menunduk. Tanganku saling menggenggam. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mencoba menenangkan diri. Aku tidak bilang ke diriku, ini akan membaik. Aku tidak mencari alasan untuk mereka. Aku tidak mencoba memahami dari sisi manapun. Aku hanya
Jujur, aku capek. Aku tidak kuat. Aku tidak ingin seperti ini lagi. Kalimat-kalimat itu muncul tanpa aku tahan. Dan anehnya, justru terasa lega. Seperti ada sesuatu yang akhirnya dilepaskan. Aku menatap ke depan. Kosong. Tapi bukan kosong yang hampa. Kosong yang siap diisi dengan sesuatu yang baru. Dan disitulah, aku mulai melihat pilihan. Pilihan yang selama ini selalu aku hindari. Pergi. Bukan lari. Bukan kabur. Tapi, pergi dengan sadar. Pergi karena aku memilih. Aku sempat ragu. Tentu saja. Banyak hal yang langsung muncul di pikiranku. Apa kata mereka nanti? Bagaimana kalau aku dianggap tidak peduli? Bagaimana kalau semuanya jadi lebih rumit? Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi takut dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Karena ada satu hal yang lebih kuat dari semuanya. Aku sudah terlalu lama mengorbankan diriku sendiri. Dan tidak ada yang menyadarinya. Aku berdiri. Berjalan pelan ke arah jendela. Melihat keluar. Gelap, tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada ruang di sana. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk memilih. Ruang yang selama ini tidak aku rasakan di dalam rumah ini. Aku kembali duduk. Melihat ke arah anak kecil itu. Wajahnya damai. Tidak bersalah. Dan itu membuatku semakin yakin. Masalahnya bukan dia. Bukan situasinya. Tapi bagaimana semuanya dibiarkan terjadi. Aku menarik napas panjang. Dalam. Pelan. Dan di dalam napas itu, aku membuat keputusan. Bukan keputusan yang terburu-buru. Bukan keputusan karena emosi sesaat. Tapi keputusan yang lahir dari semua yang sudah aku rasakan. Aku akan pergi. Tidak malam ini. Tidak sekarang. Tapi segera. Tanpa ribut. Tanpa penjelasan panjang. Tanpa mencoba meyakinkan siapapun. Karena aku sudah cukup mencoba. Dan sekarang, aku hanya ingin menyelamatkan diriku sendiri. Aku memejamkan mata. Bukan untuk tidur. Tapi untuk memastikan satu hal. Keputusan ini, tidak akan aku tarik kembali. Karena ini bukan tentang siapa yang salah. Ini tentang, aku yang akhirnya memilih berhenti. Pagi yang berbeda. Pagi itu, terasa tidak sama. Bukan karena suasana rumah berubah. Bukan karena ada sesuatu yang terjadi, tapi karena aku sudah berbeda. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Bahkan sebelum suara apapun terdengar. Tidak ada tangisan. Tidak ada langkah kaki. Hanya sunyi. Dan di dalam sunyi itu, aku merasa lebih tenang dari biasanya. Aneh. Setelah semua hari yang berat, justru pagi ini terasa ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena aku sudah tahu apa yang akan aku lakukan. Aku duduk sebentar di pinggir tempat tidur, menatap ke depan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perdebatan di dalam kepala. Keputusan itu sudah selesai. Hari ini, aku akan pergi. Aku berdiri perlahan, mulai melakukan hal-hal seperti biasa. Masuk ke dapur. Menyiapkan makanan. Menyusun semuanya dengan rapi. Seolah-olah hari ini tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tapi di balik semua itu, setiap gerakanku punya arti. Aku menyiapkan kebutuhan anak itu. Makanan, minuman, pakaian. Semua aku siapkan dengan lengkap. Bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin menutup semuanya dengan baik. Tanpa meninggalkan kekacauan. Tanpa alasan bagi siapapun untuk menyalahkanku. Setelah itu, aku kembali ke kamar. Melihat sekeliling. Tidak banyak yang benar-benar milikku di sana. Dan mungkin, itu memang pertanda. Bahwa sejak awal, tempat ini tidak pernah benar-benar jadi rumahku. Aku mengambil beberapa barang penting. Tidak banyak. Cukup yang aku butuhkan. Aku tidak ingin terlihat mencurigakan.
Aku tidak ingin ada yang bertanya sebelum waktunya. Semuanya harus berjalan biasa. Aku keluar lagi. Rumah mulai hidup. Seperti biasa. Ada yang bangun. Ada yang berbicara. Ada yang bergerak. Dan seperti biasa, tidak ada yang benar-benar memperhatikanku. Aku tetap menjalankan peranku. Mengurus. Menjawab. Bergerak. Sampai semuanya terasa seperti rutinitas yang normal. Padahal, ini terakhir kalinya. Aku melihat ke sekeliling. Mencoba mengingat. Bukan karena aku akan merindukan semuanya. Tapi karena aku ingin memastikan, aku benar-benar siap. Dan anehnya, tidak ada yang menahanku. Tidak ada rasa berat. Tidak ada keinginan untuk mengurungkan niat. Yang ada justru lega. Aku kembali ke kamar untuk terakhir kalinya pagi itu. Duduk sebentar, menarik napas. Dan disitulah aku menyadari satu hal. Kadang, keputusan paling besar dalam hidup tidak selalu datang dengan suara keras. Tidak selalu penuh emosi. Kadang, datang dengan tenang. Seperti pagi ini. Aku berdiri, melihat ke arah pintu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ragu untuk melangkah keluar. Karena kali ini, aku tidak pergi karena terpaksa. Aku pergi karena aku memilih. Pesan singkat yang jujur. Semua sudah siap. Rumah berjalan seperti biasa. Tidak ada yang curiga. Tidak ada yang bertanya. Dan itu justru memudahkan. Aku kembali ke kamar untuk terakhir kalinya. Menutup pintu pelan. Duduk di pinggir tempat tidur. Menatap sekitar. Tapi kali ini, sunyi yang berbeda. Bukan sunyi karena merasa sendirian. Tapi sunyi karena aku tahu. Ini momen terakhirku di sini. Aku mengeluarkan ponsel. Menatap layar beberapa detik. Kosong. Aku tahu aku harus meninggalkan sesuatu. Bukan penjelasan panjang. Bukan pembelaan. Bukan juga permintaan maaf. Cukup satu pesan. Pesan yang jujur. Pesan yang selama ini tidak pernah benar-benar aku ucapkan. Aku mulai mengetik. Pelan. Berhenti. Menghapus. Mengetik lagi. Bukan karena aku tidak tahu apa yang ingin aku katakan. Tapi karena aku ingin, ini tepat, singkat, jelas, dan tidak bisa disalahartikan. Beberapa kalimat muncul. Lalu aku hapus lagi. Terlalu panjang. Terlalu berputar. Aku tidak ingin itu. Aku tidak ingin menjelaskan semuanya. Karena mereka sudah melihat. Mereka sudah tahu. Mereka hanya memilih untuk tidak peduli. Aku menarik napas panjang. Lalu akhirnya, aku menulis. Aku sudah melakukan cukup. Sekarang giliran kalian. Aku berhenti. Menatap kalimat itu. Sederhana. Tapi cukup. Tidak ada emosi berlebihan. Tidak ada tuduhan. Tidak ada drama. Hanya kenyataan. Aku tidak menambahkan apa-apa lagi. Tidak perlu. Karena semua yang penting sudah ada di situ. Aku menyimpan ponselku. Tidak langsung mengirim. Aku ingin memastikan. Sekali lagi. Apakah aku benar-benar siap? Aku melihat ke sekeliling kamar. Ke tempat tidur. Ke sudut-sudut yang selama ini jadi saksi semua yang aku rasakan. Dan anehnya, aku tidak merasa berat. Tidak ada rasa ingin tinggal. Tidak ada rasa ragu. Yang ada justru rasa selesai. Seperti sebuah bab yang akhirnya ditutup dengan jelas. Aku berdiri. Membuka pintu. Melihat keluar. Semua masih sama. Semua masih berjalan. Dan itu tidak lagi menahanku. Aku kembali melihat ponselku. Menekan tombol kirim. Pesan itu terkirim. Tanpa suara. Tanpa tanda. Tanpa siapapun yang langsung menyadari. Aku tidak menunggu balasan. Tidak melihat reaksi. Tidak ingin tahu. Karena ini bukan tentang bagaimana mereka merespon.
Ini tentang aku yang akhirnya berhenti. Aku melangkah keluar dari kamar. Pelan, tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti sedang meninggalkan sesuatu. Aku merasa sedang membebaskan diriku sendiri. Kepergian tanpa suara. Pintu itu ada di depanku. Begitu dekat. Begitu sederhana. Tapi selama ini, terasa seperti batas yang tidak pernah benar-benar bisa aku lewati. Hari ini berbeda. Aku berdiri di sana, tanpa ragu, tanpa menoleh ke belakang. Aku menggenggam barang yang kubawa, tidak banyak. Cukup untuk pergi. Cukup untuk memulai sesuatu yang baru. Dari dalam rumah, suara masih terdengar. Percakapan ringan. Langkah kaki. Hal-hal biasa yang dulu terasa penting. Sekarang, tidak lagi. Aku membuka pintu. Pelan. Tanpa suara. Seperti semua yang aku lakukan hari ini. Tenang. Terkendali. Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang menghentikan. Dan itu, membuktikan satu hal yang selama ini aku rasakan. Keberadaanku memang tidak benar-benar diperhitungkan. Aku melangkah keluar. Udara pagi menyentuh wajahku. Segar. Ringan. Berbeda. Aku berhenti sebentar di depan pintu. Bukan untuk ragu. Tapi untuk memastikan bahwa ini benar-benar terjadi. Bahwa aku benar-benar keluar. Aku tidak menangis. Tidak merasa bersalah. Tidak juga merasa takut. Yang ada hanya satu perasaan yang selama ini sulit aku temukan. Lega. Aku menutup pintu. Perlahan. Sampai benar-benar tertutup. Tanpa suara keras. Tanpa tanda. Seolah-olah, aku tidak pernah pergi. Aku mulai berjalan. Langkah pertama terasa ringan. Langkah kedua, lebih pasti. Dan setiap langkah setelah itu, semakin menjauhkan aku dari semua yang selama ini menahanku. Aku tidak menoleh ke belakang. Bukan karena aku tidak peduli. Tapi karena aku tahu, tidak ada yang perlu aku lihat lagi di sana. Semua yang perlu aku pahami, sudah selesai. Jalan di depanku masih panjang. Tidak jelas. Tidak pasti. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut dengan ketidakpastian itu. Karena ketidakpastian ini, lebih jujur daripada kepastian yang selama ini aku jalani. Aku terus berjalan. Meninggalkan rumah itu. Meninggalkan peran yang tidak pernah aku pilih. Meninggalkan semua yang selama ini membuatku bertahan. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Dan di tengah langkah itu, aku akhirnya mengerti sesuatu yang sederhana, tapi sangat berarti. Pergi, bukan berarti kalah. Pergi, bukan berarti menyerah. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk berhenti disakiti, tanpa harus melukai siapapun. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu bagaimana semuanya akan berubah. Tapi satu hal yang aku tahu dengan pasti. Aku tidak akan kembali menjadi orang yang sama. Karena hari ini, aku sudah memilih untuk pergi. Dan pilihan itu, tidak akan aku ambil kembali. Kekacauan yang akhirnya terjadi. Awalnya, tidak ada yang berubah. Pagi berjalan seperti biasa. Suara langkah kaki. Obrolan ringan. Rutinitas yang sudah terlalu sering diulang. Tidak ada yang menyadari. Tidak ada yang merasa ada yang berbeda. Sampai beberapa jam kemudian, tangisan itu terdengar. Kali ini, lebih keras. Lebih lama. Lebih tidak terkendali. Anak itu menangis. Dan seperti biasa, semua orang menunggu. Menunggu seseorang datang. Menunggu seseorang menggendong. Menunggu seseorang menenangkan. Menunggu aku. Beberapa detik berlalu. Tangisan itu tidak berhenti. Malah semakin keras. Salah satu dari mereka mulai menoleh. Mana dia? Tidak ada jawaban. Yang lain ikut melihat sekeliling. Mungkin di kamar. Langkah kaki terdengar.
Pintu dibuka. Kosong. Mereka mulai saling berpandangan. Ada di dapur. Tidak ada. Di belakang. Tetap tidak ada. Tangisan itu semakin menjadi. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berubah di wajah mereka. Bingung. Satu persatu mulai bergerak. Tidak lagi santai. Tidak lagi tenang. Langkah kaki jadi lebih cepat. Nada suara mulai naik. Dia kemana? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang siap dengan jawaban itu. Karena selama ini, mereka tidak pernah perlu mencarinya. Dia selalu ada. Selalu siap. Selalu datang. Tapi hari ini, tidak. Tangisan anak itu semakin keras. Dan akhirnya, seseorang mencoba menggendong. Kaku. Canggung. Tidak tahu harus bagaimana. Kenapa nggak berhenti nangis? Suara mulai terdengar panik. Yang lain mencoba membantu. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu harus melakukan apa. Karena selama ini, mereka tidak pernah belajar. Mereka tidak pernah perlu. Semua itu selalu ditangani oleh satu orang. Dan sekarang, orang itu tidak ada. Seseorang mulai mengambil ponsel. Mencoba menelepon. Sekali. Tidak diangkat. 2 kali. Masih tidak. 3 kali. Mulai gelisah. Angkat dong. Pesan mulai dikirim. Kamu di mana? Cepat balik. Anaknya nangis terus. Tidak ada balasan. Tangisan tetap terdengar. Rumah yang biasanya terasa nyaman, sekarang berubah. Tidak lagi santai. Tidak lagi hangat. Yang ada hanya suara panik, kebingungan, dan kekacauan kecil yang semakin membesar. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan langsung apa yang selama ini tidak pernah mereka lihat. Beban, tanggung jawab, dan lelah yang selama ini hanya dipikul oleh satu orang. Waktu berjalan, tapi keadaan tidak membaik. Justru semakin jelas bahwa selama ini semuanya berjalan lancar bukan karena mudah, tapi karena ada seseorang yang terus menahan semuanya sendirian. Dan sekarang, saat orang itu tidak ada, semuanya mulai terlihat apa adanya. Tidak teratur, tidak siap, tidak terkendali. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan mulai muncul. Bukan dengan suara keras, tapi cukup jelas untuk dirasakan. Bagaimana kalau dia tidak kembali? Mereka mulai mengerti. Panik itu tidak langsung hilang, tapi perlahan berubah. Dari yang awalnya bingung dan terburu-buru, menjadi diam. Rumah yang tadi penuh suara, mulai sunyi. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena mereka mulai menyadari sesuatu. Anak itu akhirnya tertidur. Bukan karena sudah benar-benar tenang, tapi karena lelah. Tangisnya habis. Tenaganya habis. Dan di situ, suasana jadi semakin terasa berat. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bercanda. Semua duduk di tempat masing-masing. Diam. Seolah sedang memikirkan hal yang sama. Seseorang membuka ponsel lagi. Melihat pesan terakhir. Kalimat singkat itu. Aku sudah melakukan cukup. Sekarang giliran kalian. Dibaca ulang. Pelan. Kali ini, bukan sekadar dibaca, tapi dipahami. Kalimat yang sebelumnya terlihat biasa, sekarang terasa berbeda. Lebih dalam. Lebih nyata. Satu persatu mulai mengingat. Bagaimana setiap hari, semuanya berjalan tanpa masalah. Bagaimana setiap kebutuhan selalu terpenuhi. Bagaimana setiap tangisan selalu berhenti. Dan mereka baru sadar, semua itu tidak terjadi begitu saja. Ada yang melakukan, ada yang mengurus, ada yang menahan. Dan orang itu tidak pernah benar-benar dilihat. Salah satu dari mereka menunduk. Menarik napas panjang. Wajahnya berubah. Tidak lagi santai. Tidak lagi acuh. Ada sesuatu di sana
Penyesalan. Dia selama ini sendirian ya? Kalimat itu keluar pelan. Hampir seperti berbicara pada diri sendiri. Tidak ada yang langsung menjawab. Tapi semua mengerti. Karena sekarang, mereka merasakannya. Walaupun hanya sebentar. Walaupun belum sepenuhnya. Tapi cukup untuk membuka mata. Yang lain mulai melihat sekeliling. Rumah yang sama. Tempat yang sama. Tapi terasa berbeda. Karena sekarang, tidak ada yang menahan semuanya. Tidak ada yang diam-diam memastikan semuanya tetap berjalan. Tidak ada yang selalu siap di belakang. Dan di situ, mereka mulai memahami sesuatu yang sederhana, tapi selama ini terlewat. Bahwa, biasa saja, yang mereka rasakan. Dibangun dari usaha seseorang yang tidak pernah mereka hargai. Waktu berjalan pelan. Tidak ada yang terburu-buru lagi. Tidak ada yang panik. Yang ada hanya pikiran yang terus bekerja. Mengingat, menyusun, menyadari. Seseorang akhirnya berdiri. Mengambil jaket. Seperti ingin melakukan sesuatu. Cari dia. Kalimat itu tegas. Bukan karena panik. Tapi karena sadar. Sadar bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Sadar bahwa ini bukan sekadar situasi biasa. Sadar bahwa mereka sudah terlalu lama mengabaikan. Langkah kaki terdengar keluar. Pintu terbuka. Dan untuk pertama kalinya, mereka bergerak bukan karena butuh bantuan, tapi karena ingin memperbaiki sesuatu. Walaupun mungkin sudah terlambat. Di dalam rumah, suasana tetap sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong. Sunyi yang penuh dengan kesadaran. Dan satu hal yang sekarang tidak bisa mereka hindari. Selama ini, mereka tidak kehilangan apa-apa. Karena selalu ada seseorang yang menjaga semuanya tetap utuh. Tapi sekarang, saat orang itu pergi, mereka baru tahu seberapa besar perannya. Aku yang akhirnya memilih diri sendiri. Malam itu, aku tidak langsung pergi jauh. Aku hanya butuh tempat yang cukup tenang. Tempat di mana aku bisa duduk, tanpa harus bersiap setiap detik. Tempat di mana aku tidak perlu menunggu tangisan. Tidak perlu merasa harus selalu siap. Aku duduk sendiri. Menatap jalan yang mulai sepi. Lampu-lampu menyala. Angin pelan lewat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa benar-benar diam, tanpa merasa bersalah. Ponselku masih menyala. Beberapa panggilan masuk. Berkali-kali. Nama yang sama. Aku melihatnya. Tapi tidak langsung menjawab. Bukan karena aku ingin menghindar. Tapi karena aku butuh jeda. Butuh waktu untuk benar-benar merasakan apa yang selama ini tertahan. Beberapa saat kemudian, ada langkah kaki mendekat. Cepat. Tergesa. Aku sudah tahu siapa itu. Aku menoleh. Dan benar. Dia berdiri di sana. Napasnya belum teratur. Wajahnya berbeda. Tidak seperti biasanya. Tidak santai. Tidak tenang. Ada sesuatu yang jelas terlihat. Panik. Aku cari kamu kemana-mana. Suaranya pelan. Tapi terasa berat. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya melihat. Menunggu. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak langsung bicara lagi. Seolah sedang mencari kata yang tepat. Aku baru sadar. Kalimat itu keluar. Pelan. Jujur. Tanpa dibungkus apapun. Aku tetap diam. Bukan karena tidak peduli. Tapi karena aku ingin mendengar lebih. Aku kira, kamu kuat. Dia melanjutkan. Aku kira, kamu nggak masalah. Aku menarik napas pelan. Kalimat itu tidak asing. Terlalu sering digunakan. Terlalu sering jadi alasan. Aku akhirnya bicara. Aku kuat. Aku berhenti sejenak. Lalu melanjutkan. Tapi bukan berarti aku harus terus dipaksa kuat. Dia terdiam. Tidak membantah. Tidak menyela. Dan itu berbeda.
Untuk pertama kalinya, dia benar-benar mendengarkan. Aku sudah coba bertahan. Aku melanjutkan. Sudah coba ngomong. Sudah coba nunggu. Tapi nggak ada yang berubah. Suaraku tidak tinggi. Tidak emosi. Tapi jelas. Dan mungkin, itu yang membuatnya terasa lebih nyata. Dia menunduk. Tidak langsung menjawab. Seolah sedang menerima semuanya. Aku salah? Kalimat itu akhirnya keluar. Sederhana. Tapi cukup. Aku mengangguk pelan. Bukan karena semuanya selesai. Bukan karena semuanya langsung membaik. Tapi karena akhirnya, ada yang mengakui. Beberapa detik hening. Angin lewat lagi. Suasana tetap tenang. Balik, ya. Pertanyaan itu datang pelan. Tidak memaksa. Tidak menekan. Hanya, berharap. Aku menatapnya. Lama. Dan di dalam tatapan itu, ada banyak hal yang tidak perlu diucapkan. Aku tidak langsung menjawab. Karena kali ini, aku tidak ingin terburu-buru. Aku tidak ingin kembali hanya karena diminta. Aku ingin memilih. Aku butuh waktu. Akhirnya aku bicara. Pelan. Tapi tegas. Dia mengangguk. Tidak memaksa lagi. Tidak mendesak. Dan itu cukup. Aku berdiri. Melangkah pelan. Bukan menjauh. Tapi juga belum kembali. Di antara dua pilihan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus segera menentukan. Karena sekarang, aku tahu satu hal yang sebelumnya selalu aku abaikan. Aku punya pilihan. Dan kali ini, aku tidak akan memilih berdasarkan rasa tidak enak. Tidak berdasarkan tekanan. Tidak berdasarkan harapan orang lain. Aku akan memilih berdasarkan diriku sendiri. Aku berjalan perlahan. Meninggalkan percakapan itu. Meninggalkan malam itu. Dengan langkah yang lebih tenang. Lebih ringan. Dan lebih pasti. Karena akhirnya, aku tidak lagi hanya bertahan. Aku sudah mulai hidup untuk diriku sendiri.